Chapter 362. Berakhir, 1. Kisah Morax dan Jin Sahyuk. Jing, mendengar getaran ini, Jin Sahyuk menggelengkan kepalanya. Energi setan meledak dari tempat yang tidak diketahui dan membakar permukaan kulitnya. Jin Sahyuk memurnikan energi iblis dengan menggunakan manipulasi realitas sederhana. Energi iblis berubah menjadi biru sebelum menghilang ke udara. Apakah kamu baik-baik saja? Suara yang agak sombong terdengar. Jin Sahyuk berbalik ke arah itu. Shin Jonghak menatapnya dengan tombak di tangannya. Dia tampaknya tidak terpengaruh oleh ledakan energi iblis. Petik 2. Jin Sahyuk bangkit dalam diam. Dia kemudian memeriksa Morax. Iblis penuh dengan tanda garis miring. Dia kehilangan sebagian besar jarinya, dan darah hitam menutupi tubuhnya yang besar. Manusia pasti sudah mati sekarang, tapi Morax tanpa ragu masih hidup. Itu dulu. Menarik. Sebuah suara yang bukan milik Shin Jonghak maupun Jin Sahyuk bergema di penghalang. Shin Jonghak meraih tombaknya, sementara Jin Sahyuk mengikat rambutnya yang acak-acakan menjadi ekor kuda. Makhluk yang disebut setan ini benar-benar menarik. Tidak sebanyak manusia, tentu saja, tetapi memang menarik. Monster King Orden bergumam ketika dia menatap Morax. Matanya berkedip karena penasaran, dan Jin Sahyuk tidak bisa tidak menemukan pemandangan ini mengejutkan. Apakah dia menjadi gila setelah hidup kembali? Bajingan itu muncul entah dari mana dan hanya menatap Morax. Tanpa melakukan apapun, benda itu tetap berdiri di tanah. Dia mengamati Morax, seperti kata yang disarankan. Orden menoleh dan menghadap Jin Sahyuk. Apakah kamu butuh bantuan, manusia? Petik 2. Jin Sahyuk mengangkat pandangan Orden sambil tersenyum. Kamu bisa membantu dengan mengacaukannya. Kuru-kuru, yang berdiri di sebelah Orden, mengepakkan sayapnya sebagai tanggapan. Tampaknya itu mengancam Jin Sahyuk, dengan mengatakan, berani sekali kau. Orden menekan kuru-kuru dan menjawab dengan datar. Pemandangan yang terlalu menarik untuk dilewati, bukan? Petik 2. Aku tidak tahu kamu banyak bicara. Sama seperti bagaimana Orden menemukan situasi yang menarik, Jin Sahyuk tertarik pada perubahan Orden. Tubuhnya jauh lebih kecil daripada di masa lalu, dan humor tampaknya mengambil alih bobot yang hilang. Suara mendesing. Pada saat itu, tombak Shin Jonghak terbang menembus langit. Dia bergumam saat dia menatap Jin Sahyuk dengan tatapan tidak senang. Orden sepertinya bukan sekutu atau musuh. Fokus saja pada iblis, Jin Sahyuk. Pada saat yang sama, Morax mulai bergerak sekali lagi. Dia mengeluarkan pekikan aneh dan mengayunkan lengannya, dan Shin Jonghak mengayunkan tombaknya dan mendorongnya menjauh. Cahaya hitam berkedip dari ujung tombaknya. Terang kegelapan ini sulit dijelaskan secara teori, tetapi bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang dimiliki Shin Myung-chul, yang sekarang berhasil diraih Shin Jonghak. Petik 2. Dengan ini, Jin Sahyuk melihat peluang mereka untuk menang sangat tinggi. Namun, Jin Sahyuk belum mau membunuh Morax. Huosh! Morax meninju, tetapi Shin Jonghak membalas dengan tombaknya. Bukan itu saja, cahaya hitam yang tertanam dalam tombak menembus tinju Morax dan mengikat seluruh tubuhnya. Terang kegelapan yang membakar dan memurnikan segalanya. Cahaya hitam ini, yang diperoleh Shin Myung-chul dengan menebus dosa-dosanya, tidak sempurna dengan cara apapun. Namun, itu membuahkan keunggulan yang tak terbantahkan melawan satu jenis lawan. Dengan kekuatan ini, Shin Jonghak menjadi musuh alami setan yang sempurna. Bagaimanapun, cahaya hitam memiliki kekuatan untuk memurnikan energi iblis. Oi, tahan tubuh orang itu. Jangan membakar semuanya. Namun, Jin Sahyuk belum mau membunuh Morax. Dia melompat ringan. Apa, tunggu, kemana kamu pergi, tolol? Shin Jonghak berteriak, tetapi Jin Sahyuk tidak menjawab. Dia perlahan-lahan terbang dan mendarat di bahu Morax. Kulit di bahu Morax benar-benar berantakan. Morax tahu tubuhnya yang besar adalah kelebihan dan kekurangannya. Untuk mengatasi cacat ini, ia telah mengubah permukaan kulitnya menjadi rawa yang sangat besar dari energi iblis. Jadi, ketika sepatu Jin Sahyuk menyentuh bahu Morax, mereka meleleh dalam sekejap. Namun, kaki Jin Sahyuk baik-baik saja. Dia sudah menggunakan realitas manipulasi untuk mengubah sifat kakinya. Meskipun dia tidak akan bisa bertahan lama, dia seharusnya baik-baik saja selama beberapa menit. Petik 2. Tunggu aku, Uharen. Jin Sahyuk bergumam ketika dia menatap mata raksasa Morax. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam. Dia tampak seperti penyelam yang bersiap untuk melompat, dan apa yang dia lakukan sesudahnya adalah persis seperti itu. Jin Sahyuk berenang melalui rawa energi iblis yang mencoba memborgolnya, dan melompat ke murid Morax. Seperti apa yang dia lakukan pada Shin Jonghak, dia memasuki kesadaran mendalam Morax. Kabin Evandel. Pasukan Krevon seharusnya menyapu seluruh wilayah bumi. Setelah berangkat dari Steppes of Manchu 2 hari yang lalu, tentara Krevon membentang ke barat dan timur, mengalahkan pasukan iblis. Bukan itu saja, di Paris, pesulap besar Oh Jae-jin, pesulap bintang 9 Ah Hae-in, dan muridnya, Evandel. Di sisi lain, Evandel sedang menonton TV di gubuknya. Siaran publik telah terputus dengan keturunan Baal dan baru dipulihkan hari ini. Banyak penyiar melaporkan berita penuh harapan di seluruh dunia.
Evandel menenangkan dirinya ketika dia mendengarkan laporan-laporan ini. Astaroth, iblis dari barat, telah dikalahkan oleh upaya gabungan dari Grand Magician Oh Jae-jin dan Grand Magician Ah Hae-in. Falak di sisi timur telah didorong kembali oleh pemerintah Jerman dan Kriven Swarangs. Awalnya, Evandel takut dengan perang ini. Tapi setelah menyaksikan banyak pahlawan bertarung sambil mempertaruhkan hidup mereka, dia belajar sesuatu yang baru. Pengorbanan dan komitmen mereka memberinya pelajaran penting. Di dunia ini, banyak orang berjuang untuk melindungi dunia. Untuk melindungi hewan-hewan, untuk melindungi tanah, dan untuk melindungi orang-orang, mereka berdiri kembali tidak peduli berapa kali mereka jatuh dan tidak menyerah tidak peduli betapa takutnya mereka. Meskipun mereka harus takut juga, mereka mengatasi ketakutan mereka. Jadi, mulai hari ini, Evandel memutuskan untuk mengagumi mereka. Tidak hanya itu, dia bersumpah untuk mengikuti jejak mereka. Beban di balik kata, pahlawan, meningkat di hati Evandel, dan dia menetapkan tujuan baru untuk dirinya di masa depan. Di sisi lain, Leraje dan Vasago yang kurang berperang telah menunjukkan tanda-tanda aneh untuk melindungi warga di tanah mereka. Pemerintah dunia dan asosiasi pahlawan telah memilih untuk tidak memusuhi mereka. Pada saat itu, suara aneh terdengar. Evandel memiringkan kepalanya ke suara samar dan melihat sekeliling kamar kabin. Ah, kami baru saja menerima laporan tambahan. Tentara iblis yang menyerbu Gaeseong dilaporkan telah dimusnahkan oleh makhluk tak dikenal. Saksi mata menggambarkan makhluk misterius itu sebagai kelinci hitam. Evandel mengangkat telinganya dan mendengarkan dengan cermat. Itu adalah suara kata-kata yang ditulis. Tapi dari mana asalnya? Penasaran, Evandel berpikir sejenak sebelum tiba-tiba menyadari sesuatu dan memalingkan kepalanya. Perang kemanusiaan melawan iblis tampaknya berpacu menuju garis kemenangan, tetapi masih ada bahaya yang tersisa. 9 jahat yang melayani iblis masih hidup dan sehat, dan iblis peringkat 1, Baal, saat ini berada di perbatasan semenanjung Korea. Karakter sedang ditulis di surat komunikasi yang dia hargai. Evandel dengan cepat berlari ke sana dan mengambilnya. Evandel, kamu di sana. Ah. Ketika dia melihat 4 kata ini, matanya melebar. Evandel menelan ludah dan memegang surat itu dengan erat. Ini aku, Hajin, Kim Hajin. Dia hampir menangis ketika dia melihat kata-kata itu. Tidak, dia menangis. Huang, Evandel memegang surat itu di pelukannya sambil menangis. Kemudian, dia melihat surat itu sekali lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Evandel berteriak sebelum menyadari bahwa suaranya tidak bisa menjangkau dirinya. Dia hanya tahu satu cara untuk membalasnya. Dia dengan cepat mulai menulis balasan. Pensil di tangannya yang imut mulai menggambar karakter yang menggemaskan. Aku baik-baik. Bagaimana denganmu, Hajin? Apakah kamu baik-baik saja? Aku ingin melihatmu. Di dalam benteng yang dibangun Hirano Arashi, aku tersenyum ketika aku membaca kata-kata yang dikirimkan kepadaku oleh surat komunikasi. Saya merasa bisa mendengar suara Evandel melalui teks. Saya baik-baik saja, segera. Saya jatuh cinta di tengah penulisan. Apakah saya dapat dengan aman kembali ke sisi Evandel? Saya berencana untuk melakukan segala daya saya untuk mengikat simpul terakhir. Bahkan jika saya mati dalam proses itu, saya masih punya satu kesempatan untuk hidup kembali. Tetapi bahkan jika dihidupkan kembali, semuanya hampir berakhir, jadilah gadis yang baik dan dengarkan Tuan Ah Hae-in, oke. Setelah ragu-ragu sebentar, saya mengubah apa yang akan saya katakan. Evandel segera menjawab dengan nada lucu, seperti anak kecil yang selalu dia miliki. Apa yang kamu lakukan? Tertawa seperti itu. Pada saat itu, bos mengintip kepalanya dari bawah tangga. Saya berada di lantai 2 benteng, sementara dia berada di lantai pertama. Setelah berjalan ke lantai 2, bos menyipitkan matanya dan melirik surat di tanganku. Saya menutup surat itu dengan tangan saya dan membalas bos. Bersiap secara mental untuk perang yang akan segera dimulai. Dari luar, aku mungkin terlihat seperti sedang bermain-main. Namun dalam kenyataannya, saya terus mengawasi Baal melalui mata 1000 mil. Meskipun mungkin akan sulit untuk membunuhnya dalam satu serangan, yang bisa saya lakukan adalah duduk di sini dan menunggu kesempatan. Bagaimana denganmu, bos? Apakah kamu sudah selesai? Ya. Bos duduk di sampingku. Lalu, dia bergumam agak pahit. Aku mengambil mayat Yi Yeonjun. Aku berencana untuk menguburnya di Pandemonium nanti. Oke. Aku balas tersenyum pahit dan menganggukkan kepalaku. Yi Yeonjun telah melakukan sesuatu yang mengerikan pada bos. Dia telah menghancurkan kehidupan bahagia yang bisa dia jalani. Tapi aku tidak bisa menyalahkannya karena itu dengan hati nurani yang baik. Bagaimanapun, saya adalah orang yang menciptakan bos, dan masa lalunya hanya terwujud di sekitar tulisan saya. Petik 2. Jika bukan karena dia, aku mungkin menjalani kehidupan normal. Bos bergumam ketika dia melihat ke kejauhan. Saya tidak yakin apakah dia tahu apa yang saya pikirkan. Saya tidak mengatakan apa-apa. Apa yang dia katakan itu tidak benar. Bos tidak mungkin menjalani kehidupan normal. Karena aku yang menciptakannya. Tapi, bos melirik tanganku. Kemudian, seperti ulat yang merayap, tangannya perlahan bergerak ke sana. Tapi kau tahu.
Tetapi karena tangannya bergerak dengan kecepatan 1 mm per detik, saya memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu dan meraih tangannya. Awalnya bos tersentak tetapi segera tersenyum lembut dan berkata, aku bisa bertemu denganmu karenanya. Jantungku berdegup kencang. Aku bertanya-tanya apakah bos juga bisa mendengar efek suara Batam. Aku mengangkat kepalaku linglung dan menatap bos. Dia melakukan hal yang sama. Petik 2.2. Petik 2.2. Aku merasakan sensasi aneh mengalir dalam diriku. Saya tidak tahu apakah itu kesedihan, rasa terima kasih, atau cinta. Saya juga memikirkan ini. Bahkan jika masa lalunya diciptakan oleh pengaturan saya, kenyataan saat ini tidak lagi menjadi bagian dari novel saya. Jadi mungkin, itu tidak masalah. Karena saya tidak bisa menulis tentang apa yang akan terungkap di masa depan, dan karena saya tidak bisa mengetahuinya dan memutuskan apapun, mungkin saya akhirnya terbebas dari pengekangan dunia ini menjadi sebuah novel. Bos. Aku meremas tangannya. Mengesampingkan semua pikiran ini, apa yang ingin saya lakukan sekarang jelas. Perlahan aku condong ke arahnya. Bos tidak menghindari saya. Bahkan, dia sepertinya menunggu, saat dia perlahan-lahan menutup matanya. Kita semua di sini gelombang. Suara Jain tiba-tiba memotong. Bos melompat bingung dan mendorongku pergi. Lalu, dia melirik ke bawah. Gelombang. Apa yang kalian berdua lakukan? Bos melemparkan batu bayangan ke arah Jain sebelum mendekatiku lagi. Dia kemudian mengatur suasana sebelumnya terburu-buru. Petik 2. Lalu, Hajin, apa yang harus aku lakukan mulai sekarang? Bos bertanya ketika dia bermain dengan tanganku. Saya tahu apa yang dia minta, tetapi saya tetap bertanya. Maksud kamu apa? Agak frustrasi, bos kembali ke dirinya yang biasa dan berbicara dengan suara kering. Aku hidup untuk memenuhi keinginan Yi Yeonjun sebagai gantinya. Mereformasi kelompok Chameleon, membunuh orang dan mencuri barang-barang. Semuanya untuknya. Tapi sekarang, bos berhenti dan tiba-tiba menutup matanya. Dia tidak selesai tidak peduli berapa lama aku menunggu. Aku tersenyum pahit dan menariknya ke arahku. Meskipun kami tidak mencium, pelukan itu bahkan lebih lembut. Tidak apa-apa. Aku menunjuk pada anggota Chameleon Troupe yang sedang menunggu di lantai pertama. Mereka mempersiapkan apa yang saya minta bersama dengan Yoyonha. Kamu memiliki mereka. Jika kamu tidak memiliki tujuan, atau jika kamu tidak memiliki tujuan, kamu dapat mencarinya dengan rekan-rekanmu. Kamu harus, kali ini, tanpa membunuh orang. Sehingga kamu dapat bahagia bersama. Petik 2. Meskipun itu mungkin bukan jawaban terbaik, itu adalah solusi yang paling ideal. Jawaban buku teks atau klise, jika Anda mau. Tetapi bos bahkan tersenyum pada garis klise saya. Menatap mataku, dengan senyum lembut. Petik 2.2. Melihat senyum ini dan merasakan detak jantungku, aku diyakinkan sekali lagi. Saya ingin wanita ini bahagia. Saya ingin dia tertawa. Saya menyukai segala sesuatu tentang dia. Dan itulah yang membuat saya lebih sedih. Dengan pertempuran melawan Baal akan pecah sepenuhnya, suasananya tegang. Dalam keheningan yang sangat dingin ini, sebuah kata yang agak ringan muncul. Kakek. Itu adalah Chae Nayun. Semua orang, termasuk Baal, berbalik untuk menghadapnya. Ekspresi Chae Nayun agak menyeramkan. Chae Jocul berdiri apatis sesaat seolah tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Kemudian, dia membuat senyum lembut seperti yang selalu dia lakukan. Kakek. Tapi Chae Nayun tidak tersenyum. Dia menatap Chae Jocul sedikit kesal. Ketika ini berakhir, kita perlu bicara. Nada suaranya dipenuhi duri. Chae Jocul tidak tahu mengapa Chae Nayun marah, tapi dia tetap mengangguk. Baal. Kemudian, Kim Suho melangkah maju. Tanda hubung titik. Baal menatap Kim Suho dari atas dan berpikir tentang transendensi mendadak pemuda itu dan efek penghalang padanya. Namun, Kim Suho tidak menunggunya untuk menyelesaikan pikirannya. Banyak pahlawan meraung dari hati mereka. Mereka berlari menuju Baal tanpa ragu-ragu. Baal mengamati gerakan mereka dengan mata sipitnya yang menyipit. Roh baja Heinkes memotong kulitnya. Badai Chae Jocul menggali matanya. Elemental Rahel dan Island Spirit Speech bergabung untuk membentuk makhluk seperti naga yang menggigit lehernya. Pedang Chae Nayun melesat ke ukuran raksasa dan menebas dadanya. Namun, Baal tidak bereaksi. Dia tahu segala upaya untuk melakukan serangan balik akan dibatalkan oleh pedang Kim Suho. Dia hanya fokus pada menenangkan hatinya untuk menghindari pemborosan energi. Bahkan ketika dia berdarah, Baal terus berpikir. Mungkin, dia putus asa. Baal bekerja keras seperti manusia untuk menemukan jawaban. Itu sendiri sudah cukup memalukan, tetapi berkat itu, dia bisa sampai pada jawaban yang masuk akal segera. Akar penyebabnya adalah dia memutuskan kekuatan jera dunia. Agar dia bisa turun, dia telah mengisolasi ruang di dalam penghalang dari kekuatan penangkal dunia. Itu juga memengaruhi Kim Suho, yang memungkinkannya untuk melampaui. Ini hanya mungkin karena Kim Suho adalah pahlawan dengan otoritas dan karena dia adalah karakter utama. Tanda hubung titik. Tetap diam di tengah rentetan serangan, Baal hanya mencari satu orang, Kim Hajin. Manusia bodoh telah menolak tawaran yang dia buat, tetapi dia yakin bahwa dunia akan berakhir jika Kim Hajin tidak mati.
Dan ketika itu terjadi, dia, Baal, akan mati juga. Mana kamu? Baal tidak bisa menemukannya. Kemungkinan besar, dia tidak akan bisa menemukannya selamanya. Ini karena Kim Hajin bersembunyi di celah penghalang. Tanda hubung. Titik. Hah. Pada saat itu, Baal menjerit pendek. Cuaek, dia bisa mendengar sesuatu memotong hatinya. Pedang raksasa telah menyerang tubuh Baal yang sebenarnya. Baal menatap pedang yang menusuk kulitnya, dan wanita itu memegang pedang ini. Uhahaha, bagaimana? Menyakiti, kan? Seorang manusia rendahan, seorang pendekar pedang bernama Chai Nayun, menatapnya sambil tersenyum. Pikiran Baal terhuyung karena marah. Aku akui, saya tidak bisa mengalahkan kalian semua. Baal bergumam dengan amarah dingin. Meskipun deklarasi ini memalukan, dia masih memiliki metode yang tersisa. Tapi apakah kamu lupa? Jika penghalangnya adalah mengatur panggung untuk Kim Suho, yang harus dia lakukan adalah menghancurkannya. Meskipun dia tidak akan mampu mempertahankan tubuh aslinya, bumi masih memiliki setan dan setan di bawah pemerintahannya. Menerima bantuan mereka bukanlah hal yang menyenangkan untuk dilakukan, tetapi Baal tahu dia tidak dalam posisi peduli dengan harga dirinya. Bawahannya akan menghancurkan bumi untuknya. Aku mungkin mati, tapi aku adalah dewa kejahatan yang tidak pernah bisa dimusnahkan. Baal memelototi mata Kim Suho yang goyah dan menyatakan niatnya untuk menghancurkan penghalang. Seorang penulis novel mungkin menggambarkan langkah ini sebagai penghancuran diri. Bahkan otoritas Kim Suho seharusnya tidak dapat mengganggu dia mencoba meledakkan penghalang bersama segala yang ada di dalamnya. Percaya ini, Baal menghancurkan tubuhnya. Tidak. Dia mencoba menghancurkannya.